Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di sini saya Dr. Mila. Saya akan berjaga di klinik psikiatri pada sore hari ini. Saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Bila. Ibu Bila usianya berapa? 56 tahun. 56 tahun ya Ibu. Adakah yang bisa saya bantu? Ini dok, mau memeriksakan anak saya. Oh, anaknya kenapa? Anak saya ini sudah beberapa hari ini tidak tidur, kemudian banyak bicara, kemudian suka menyanyi dok, kemudian juga suka menata ulang kamarnya dan rumah, tapi itu tidak diselesaikan sehingga menimbulkan kekacauan di rumah. Begitu ya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Ibu dan anaknya. Nanti bisa dijawab dengan sejujur-jujurnya ya Ibu ya. Mungkin pertanyaan ini juga sedikit membuat Ibu dan anaknya tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baiklah, di sini kita sepakati menggunakan bahasa Indonesia saja ya Ibu ya. Ya. Ya baiklah, untuk anaknya namanya siapa? Dahlia. Dahlia, usianya berapa? 25 tahun. Tinggalnya di mana Ibu? Di Solo. Di Solo. Pekerjaannya? Belum mendapatkan pekerjaan. Belum mendapat pekerjaan. Agamanya? Islam. Islam. Alhamdulillah ya Ibu ya, agamanya Islam. Ibu sudah sejak kapan keluhannya berlangsung? 3 hari yang lalu dok. Oh, 3 hari yang lalu ya Ibu ya. Seberapa sering keluhan itu terjadi dalam satu hari? Sering banget dok. Sering ya Ibu ya. Apakah 24 jam? Iya, 24 Iya. jam. Untuk gambaran saat keluhannya terjadi itu bagaimana ya Ibu ya? Itu suka bernyanyi-nyanyi, terus keras nyanyinya, kemudian bicara banyak hal secara acak, kemudian tidak bisa tidur malam, kemudian suka menata ulang kamarnya dok, lalu tapi tidak diselesaikan sehingga membuat kekacauan di rumah. Begitu ya. Apakah ada pencetus atau penyebab sehingga terjadi keluhan? Saya tuh kurang tahu dok, tapi itu gejalanya itu karena belum mendapatkan pekerjaan setelah di PHK selama 1 tahun yang lalu. Bagaimana tentang hal-hal yang memperparah atau memeringan? Apakah ada? Saya kurang tahu dok, karena gejalanya itu sama seperti ini terus selama 3 hari yang lalu. Apakah ada keluhan yang menyertai Ibu? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Apakah pernah mengalami hal serupa sebelumnya? Tidak ada dok. Hanya saja sempat mengalami hal yang sebaliknya. 1 tahun yang lalu itu setelah di PHK, anak saya ini murung, tidak mau berbicara, kemudian tidak mau melakukan hobinya, lalu tidak merawat diri, kira-kira selama 2 bulan. Habis itu sembuh sendiri dok. Apakah terdapat riwayat medis lain? Tidak ada dok. Apakah pasien mengalami dulunya pernah menggunakan alkohol atau zat adiktif? Tidak ada dok. Apakah di keluarga ada yang mengalami hal serupa? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Baiklah Ibu, kemudian di sini saya melakukan pemeriksaan status mental kepada anaknya ya Ibu ya. Baik, tadi Mbak Dahlia ya. Mbak Dahlia, bagaimana suasana hati atau perasaan Mbak Dahlia akhir-akhir ini? Sangat senang dok, saya suka bernyanyi-nyanyi, kemudian saya suka banyak bercerita, dan saya suka merapikan kamar saya dokter. Apakah Mbak Dahlia merasa ada yang memengaruhi isi pikirannya Mbak Dahlia? Tidak ada dokter. Gitu ya. Apakah memiliki ketakutan berlebih pada suatu hal? Tidak. Tidak ada. Apakah akhir-akhir ini Mbak Dahlia mengalami pikiran yang sangat cepat, seperti suka melompat-lompat dari satu hal ke hal yang lainnya? Iya dokter, saya suka mendapatkan ide secara tiba-tiba. Begitu ya. Apakah pernah melihat atau mendengar sesuatu yang tidak bisa dilihat atau didengar oleh orang lain? Tidak dokter. Tidak ya. Kemudian, apakah pernah melihat sesuatu hal yang tidak normal dengan semestinya? Tidak. Tidak juga ya, alhamdulillah. Kemudian, apakah Anda merasa berbeda pada diri Anda dari biasanya? Tidak. Tidak ada. Apakah Anda merasa lingkungan Mbak Dahlia berubah dari biasanya? Tidak. Tidak juga ya. Kemudian untuk orientasi waktunya, Mbak Dahlia tahu sekarang hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Mbak Dahlia sekarang ada di mana? Di ruangannya dokter. Oh, di ruangan dokter ya. Yang menemani Mbak Dahlia siapa yang di sebelahnya? Ibu saya. Oh, ruangan ini bagaimana Mbak Dahlia? Apakah ramai? Apakah sunyi? Sunyi sekali dokter. Mbak Dahlia, tolong jawab pertanyaan saya ya Mbak Dahlia ya. Untuk 100 dikurangi 5 berapa? 95. 95 dikurangi 10 berapa? 85. 85 ya Mbak Dahlia. Mbak Dahlia bisa menceritakan pengalaman masa kecilnya? Dulu saya pernah kecebur di empang dokter saat memancing. Oh, kecebur di empang ya. Mbak Dahlia tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Yang goreng. Ayam goreng. Apakah enak? Enak. Enak. Mbak Dahlia coba ulangi kata-kata saya ya Mbak Dahlia ya. Semut merah merayap. Semut merah merayap. Baiklah. Kemudian Mbak Dahlia bisa gambarkan bentuk jam lingkaran di udara menggunakan jari telunjuk. Ruangan ini bentuknya apa Mbak Dahlia? Persegi. Oh, persegi ya. Kemudian apakah Mbak Dahlia maksud peribahasa ada udang di balik batu? Ya saya tahu dok. Tahu ya.
Kemudian, apakah Mbak Dahlia merasa Mbak Dahlia sedang sakit atau dalam kondisi baik-baik saja? Tidak, tentu saya sehat. Saya sedang bersemangat hari ini. Oh, semangat ya. Mbak Dahlia, coba dibayangkan jika Mbak Dahlia mencium bau asap di sebuah gedung, apa yang akan Mbak Dahlia lakukan? Mungkin saya panik, kemudian saya berteriak ada asap. Baiklah. Kalau Mbak Dahlia menemukan dompet di jalan, apa yang Mbak Dahlia akan lakukan? Mungkin saya akan bertanya kepada sekitar apakah ada yang kehilangan dompet tersebut. Jika tidak ada, nanti saya akan bawa ke kantor polisi. Baiklah. Apakah Mbak Dahlia mempunyai hayalan sebelumnya? Tidak. Tidak ada ya Mbak Dahlia. Berarti apakah Mbak Dahlia sadar jika itu sebuah hayalan? Tidak. Baiklah. Kemudian baiklah Mbak Dahlia, dari yang saya dapatkan di sini saya laporkan Mbak Dahlia ini tidak tidur, banyak bicara dan bernyanyi. Kemudian penampilan umumnya Mbak Dahlia normal, rapi, cenderung eksentrik ya Mbak Dahlia. Perilaku dan aktivitas motoriknya cenderung hiperaktif dan sikap terhadap pemeriksa juga baik normal. Kemudian untuk pembicaraan intonasinya agak tinggi dan cepat. Lalu untuk perasaannya, mood afektifnya senang. Kemudian keserasian afek Maksudnya juga normal ya Mbak Dahlia ya. Kemudian gangguan arus pikirnya tidak ada gangguan. Kemudian proses pikirnya juga tidak ada gangguan. Kesadarannya juga normal. Kemudian untuk gangguan persepsi normal, orientasi normal, konsentrasi dan perhatian, daya ingat, kemampuan fisiospasialnya juga normal ya Mbak Dahlia ya. Tidak ada pengendalian abstrak. Kemudian titikan grade 1 karena Mbak Dahlia menolak kondisi sakit pada dirinya. Untuk diagnosis sementaranya ini ada gangguan afektif bipolar episode kini manik tanpa gejala psikotik. Nah, untuk diagnosis medinya ada gangguan afektif bipolar episode kini hipomanik dan gangguan afektif bipolar yang tidak teridentifikasi. Untuk tata laksananya, untuk pengobatannya ini saya berikan mood stabilizer dengan preparat litium karbonat. Untuk ibunya, tolong ibu minta dari dukungan keluarga dan saudara, ya ibu ini sangat penting untuk Mbak Dahlia. Kemudian untuk kepatuhan obatnya juga perlu diperhatikan. Terus